Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun juga. Kayak mana nih, mau dilanjutkan apa enggak belajarnya? Entah mau dimulai dari mana, saya enggak tahu. Pusing enggak dari umat manusia ini. Masalahnya orang Jawa itu enggak ngerti apa-apa, tapi sok ngerti semuanya. Akhirnya kalian itu narasumber mau jadi guru. Seharusnya kalian itu kalau narasumber lihat kitab Jayabaya, lihat kitab Satrio Piningit itu presiden apa untuk pemimpin akhir zaman. Kalau pemimpin akhir zaman itu yang seperti apa? Kita itu lihat Janur Sangkra juga seperti itu. Dia deklarasikan Satrio Piningit, tapi nggak taunya Satrio Piningitnya apa? Iblis dipuja-puja, padahal iblis itu musuh nyata kita. Ini ya, kitab ini simpan coba. Tak ulangi lagi biar hafal di otak kalian. Jadi orang-orang yang nggak ngerti biar jadi. Karena yang kalian lihat itu, aku lihat itu hanya satu-satu video. Jadi kayak mana aku mau menjelaskan dari awal sampai akhir. Ini baru dicuplik-cuplik lagi. Nanti kita kalau tak detailin dicuri sama manusia itu contoh kayak Aryo Guru Ridwan udah mulai duplikat apa? Duplikat ajarannya Pak Rois. Padahal dia musuh bebuyutan sama Pak Rois. Selama ini kan Pak Res bilang Satrio Piningit merpati susun 3. Pak Res mengaku bisa muncul sebagai Satrio Piningit merpati susun 3. Merpati susun 3 itu alam nyata, alam badan halus, alam sesudah kalian mati, bukan alam roh. Itu namanya Lebak Jawini, Kerajaan Allah, Gunung Kaf. Kalau secara Jawanya itu Lebak Jawini. Kalau secara Muslimnya, agama Islamnya, Gunung Kaf, bukan Gunung Jabal Kaf. Kalau secara Kristennya itu Kerajaan Allah. Kalau secara Hindu dan avatarnya, Hindu dan Budanya, itu rumahnya Pak. Itu yang diemban sama Satrio Piningit Muhammad. Itu kerajaan langit. Hakikat jadi saat itu kerajaan langit yang dimiliki SL. Jadi umat manusia ini nanti apabila mati, yang dimaksud mati itu raganya nggak bisa dihuni sama rohnya. Itu masuk ke Lebak Jawanya atau ke langit. Jadi cara memandikan mayat itu nanti doanya Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat memandikan jenazah karena Allah Ta'ala, karena dari hati nurani. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alaihi wa sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Baru jenazah.
Jadi rohnya ini tadi udah langsung ikut, makanya itu dimandikan bunga 3 macam atau kembang telurnya. Nama bunganya apa? Bunga mawar merah, mawar putih, bunga kenyanga. Mawar merah ini pusaka, mawar putih rumahnya sukma, bunga kencana ini tadi kereta kencana. Kalau untuk mandi taubatnya kayak mana caranya? Untuk mandikan taubat kalian tuh, untuk menobatkan kalian itu namanya mandi taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat mandi suci, membuang dosa kecil, dosa besar, membuang hadas kecil, hadas besar karena Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alaihi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Ini baru kalian mandi. Ini pertama kali kalian mandi taubat. Apabila sukmamu salah-salah zikir yang nyelakai dirimu sendiri, ini lepas. Ilmu-ilmu gaib-gaib yang kalian buat, yang kalian zikiri, yang kalian disesatkan sama guru-guru kalian, ini kan, ini lepas. Nah, baru setiap mandi nanti kalian mandi taubat itu terus dilakukan, tapi nggak perlu pakai bunga lagi. Kalau untuk mandikan cek dulu 4 kali mau pancar 6 rakaat 7 soma itu kayak mana caranya? Kalau mandi taubat atau mandi jinabat ya. Setelah itu mandi lagi, mandi bunga sama Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, mandikan saudara 4, 6 rakaat 7 sukma karena Allah Ta'ala. Allah tadi menyatu lagi malaikat itu namanya kalian cuci lagi. Kalau kalian buat bakat dari serangan-serangan makhluk lain atau iblis terutama. Makanya nanti kalau setiap bulan suci Ramadan itu puasanya zikir. Zikirnya bismillah, Allah maha. Mau sholat pun seperti itu juga. Apa sih artinya sholat ini? Kok orang muslim disuruh sholat? Sholat itu kita ada keperluan sama ibu bapak. Ibu siapa? Ibu bumi, bapak angkasa. Apa keperluan kita ini? Nah, kalau kita diserang gaib, diserang jin atau iblis, suruhan umat manusia, ini contoh penyakit stroke, pandemi ini tadi. Ini tinggal mandi. Tiba-tiba kira-kira kayak Pak Ros ini maghrib atau pas Pak Ros lagi kerja, apa tengah malam, Pak Ros badannya nggak enak, ini tiba-tiba kan diserang sama makhluk lain. Bang Dajjal ada iblis kan. Nah, sekarang ini kan diserang sini. Enggak mempan. Ini suruhan istri Pak Ros ini. Ya ini iblis atau Dajjal ini yang pelihara istri Pak Ros, yang dimasukkan ke dalam tubuh istri Pak Ros, yang istri Pak Ros itu diajar-ajari kayak gitu. Makanya dia jadi pelacur, jadi apa nggak bisa jadi manusia sejati. Dulu waktu masih bersama Pak Ros diajari seorang suami dia enggak.
Tapi sebelum istri Pak Ares pergi memang dia udah ada ngomong sama Pak Rois, ngomong kayak mana, Mas, aku mimpi dikasih uang sama Mas No. Yang namanya Mas No itu mantan suami, 75 juta pinjam uang di bank. Jadi yang namanya Mas No ini nyewa dukun, nyewa preman untuk ngeroyok istri Pak Rois dikasih makan. Dijual. Kamu Pak Rois sekarang dikeroyok sama preman, dikeroyok sama dukun. Tapi ngeroyoknya secara dia tidak tahu. Maksudnya manusia iblis atau iblis ini tadi, kalau orang udah kejerumus di tempat-tempat bordil ini disadarkan enggak boleh, diajak ke jalan yang baik itu enggak. Dulu pernah dilaporkan polisi sama Pak Rois karena narkoba. Pak Rois malah bilang sama polisi, makanya tak bilang negaramu ini negara wanita. Hadapkan sama Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat suci, aku minta hancur leburkanlah arat vital kaum laki-laki makhluk maupun iblis dajjal sekalipun yang gauli istriku, baik manusia makhluk halus iblis sekalipun yang gauli istriku, hancur leburkanlah arat vitalnya, baik lubang kemaluannya, lubang pantatnya, lubang mulutnya sekalipun. Al-Fatihah. Pak Ares sampai ketemu Rasul. Kenapa kok Pak Ares nurunkan gaib penghancur alat vital? Karena negara kita ini negara wanita. Agama kita ini enggak bertuhan. Agama umat manusia ini tadi seluruh dunia tidak punya Tuhan. Tuhannya dukun, kiai, pendeta, bisu. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati, dokter larinya sama dukun, pendeta, ke dukun, kiai, pendeta, bisu. Sementara dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha ini kalau pengobatan kayak gitu, mereka itu minta bantuan dua versi. Kalau nggak minta bantuan sama jin, dia minta bantuan sama iblis.